Forbes edisi September 2016 merilis kepala negara, pemodal, dermawan, dan pengusaha yang paling berpengaruh di dunia. Forbes menggunakan parameter seperti memiliki kekuasaan atas banyak orang, memiliki harta yang banyak, atau kepala negara dengan PDB terbesar, atau pengusaha memiliki aset dan pendapatan terbesar. Fakta data hanya menampilkan 7 orang yang paling berpengaruh di dunia. Presiden Rusia Vladimir Putin muncul sebagai orang yang paling kuat dan berpengaruh di dunia tahun 2015. Ini tahun ketiga berturut-turut Putin menempati posisi teratas. Putin telah membuktikan sebagai orang kuat untuk melakukan apa yang dia inginkan. Meski sanksi internasional membuat Rusia mengalami krisis, namun tidak menggoyahkan Putin untuk merebut Crimea dan mengobarkan perang di Ukraina. Pada bulan Oktober tahun lalu, Putin memborbardir ISIS di Suriah serta bertemu Presiden Suriah Bashar al-Assad. Ini membuat malu Amerika dan NATO yang berkuar-kuar akan membumi hanguskan ISIS. Tidak ayal peristiwa ini membangun kembali pengaruh Rusia di Timur Tengah. Angela Merkel, seorang wanita, ibu rumah tangga dan pemimpin negara yang paling kuat kedua di dunia. Kanselir Jerman ini melompat dari urutan 5 tahun 2014 menjadi urutan kedua tahun 2015 sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia. Merkel adalah tulang punggung Uni Eropa yang beranggotakan 28 negara. Merkel membantu Yunani keluar dari krisis ekonomi. Merkel mengambil keputusan yang tepat perihal pengungsi Suriah dengan membuka perbatasan Jerman untuk lebih dari 1 juta imigran dari Suriah dan negara-negara Muslim lainnya dalam beberapa tahun terakhir. Merkel menggunakan kekuatannya untuk memerangi ISIS dan terlibat langsung dalam aksi-aksi militer dengan mengirimkan senjata ke pejuang Kurdi. Sebagai kanselir, Merkel berhasil melewati resesi ekonomi negerinya dengan surplus anggaran sebesar 12,1 miliar euro dan mendapat rating AAA dari lembaga pemeringkat kredit. Presiden Amerika Serikat Barack Obama turun 1 tempat dan berada di urutan ketiga sebagai orang paling berpengaruh di dunia. Seperti diketahui, negara adidaya Amerika Serikat memiliki kekuatan di bidang ekonomi, budaya, diplomasi, teknologi, dan militer terbesar di dunia. Namun kekuatan tersebut berkurang bersamaan dengan Obama yang memasuki tahun terakhir kepresidenannya. Di dalam negeri, kepercayaan publik Amerika terhadap Barack Obama terus menurun di bawah 50%. Sementara di luar negeri, peran Obama di Eropa dikalahkan Kanselir Jerman Angela Merkel dan di Timur Tengah dikalahkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Paus Fransiskus merupakan pemimpin Gereja Katolik Roma untuk 1/6 dari populasi dunia atau sekitar 1,2 miliar jiwa. Paus Fransiskus membuat misinya untuk mengubah citra konservatif lama dari Gereja Katolik. Dalam kunjungan 6 hari ke Amerika bulan September, Paus Fransis bertemu Kongres Amerika dan PBB, membahas isu-isu global seperti perubahan iklim, imigrasi, dan juga penganiayaan terhadap orang Kristen dan agama minoritas lainnya di Timur Tengah. Paus juga mengunjungi narapidana di penjara Philadelphia dan bertemu para korban pelecehan seksual. Uskup Roma ini selain mengajarkan kasih sayang, juga menyelesaikan berbagai kasus kontemporer yang berkaitan dengan aborsi, pernikahan sejenis, dan penggunaan kontrasepsi.
Xi Jinping memegang 3 jabatan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin tertinggi Tiongkok, menjadi penguasa Tiongkok yang paling kuat sejak Mao Zedong. Xi dengan konsep kerja dan kerja telah berjuang lebih keras daripada pendahulunya untuk melawan korupsi dan mendukung aliansi ekonomi dan keamanan yang juga lebih besar. Xi mendukung investasi Tiongkok di luar negeri. Xi Jinping bertemu dengan para pemimpin dunia di Amerika dan Inggris pada bulan Oktober tahun lalu dan membawa sekitar 46 miliar dolar Amerika. Bill Gates terus mengatasi tantangan global dengan mendirikan yayasan amal swasta terbesar di dunia, Bill and Melinda Gates Foundation. Tahun lalu, Bill Gates membuat kandang ayam di gedung pencakar langit di pusat kota Manhattan dengan maksud betapa pentingnya beberapa ekor ayam dapat meningkatkan kualitas hidup untuk beberapa orang termiskin di dunia. Bill Gates juga memberikan kuliah Nelson Mandela di Pretoria, Afrika Selatan perihal pentingnya berinvestasi di masa muda dan menjanjikan bahwa yayasannya akan menginvestasikan 5 miliar dolar Amerika pada Afrika selama 5 tahun ke depan. Gates mengundurkan diri sebagai pimpinan Microsoft di awal 2014, namun tetap sebagai anggota dewan dari perusahaan yang ia dirikan, memiliki sekitar 2,5% dari Microsoft. Gates juga berinvestasi saham di Deere & Co, perusahaan Air Ecolab dan dealer mobil AutoNation. Gates juga berinvestasi di startup seperti Redmond, Kymeta yang membangun antena satelit kecil yang dapat meningkatkan konektivitas komunikasi. Janet Yellen diangkat menjadi Gubernur Bank Sentral Amerika pada 3 Februari 2014. Sebagai Gubernur Bank Sentral, Janet berusaha untuk menekan pengangguran dan inflasi dan bertekad akan mengembalikan kejayaan ekonomi Amerika yang terpuruk karena krisis ekonomi. Sampai di sini Fakta Data, saya Ani Rahmi pamit, sampai jumpa.